Firman Tuhan pada hari ke-145 2024 diambil dari Pengkhotbah pasal 8 ayat 15 perikopnya. Kesimpulan tentang kehidupan manusia di dunia ini untuk menikmati hasil jerih payahnya seumur hidup yang diberikan Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-145, tanggal 24 Mei tahun 2024, adalah diambil dari buku Pengkhotbah pasal yang ke-8 sampai ayat yang ke-15 dengan perikop kesimpulan tentang kehidupan manusia di dunia ini menurut pengkhotbah dan pemikir Raja Salomo. Dan ayat intinya adalah sebagai berikut. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan oleh Allah kepadanya di bawah matahari. Itulah ayat intinya. Nah, kemudian kita lihat khotbah atau bacaan pagi diambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan 36. Ini sambungan daripada yang kemarin, yaitu khotbah Petrus kepada orang-orang Israel atau Yahudi setelah kedatangan Roh Kudus. Dan malam yaitu Injil Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 19, yaitu bahwa diyakinkan Yesus yang mati disalibkan adalah sebagai Tuhan dan mendapat Roh Allah dan diurapi oleh Allah. Itulah bacaan malam. Sekarang kita masuk pada perikop yang kesimpulan ya, tentang kehidupan manusia di dunia ini. Siapa sebenarnya pengkhotbah itu? Kemudian mengapa pengkhotbah ya mengatakan seperti itu? Mari kita lihat. Pengkhotbah adalah seorang pemikir dan dia adalah anak kandung Daud yang dijanjikan oleh Allah bahwa anak kandungmu akan menduduki tahta kerajaan. Inilah pengkhotbah menyebutkan dalam perikop tadi, yaitu Raja Salomo. Ia merenungkan dalam-dalam betapa singkatnya hidup manusia ini yang penuh pertentangan, ketidakadilan, dan hal-hal yang sulit dimengerti. Nah, itulah yang makanya Raja Salomo menyampaikan, karena penuh pertentangan, ketidakadilan, dan sulit dimengerti oleh akal sehat. Itu yang disampaikan oleh Raja Salomo.
Nah, kemudian maka kesimpulannya bahwa hidup ini sia-sia. Wah. Jadi Raja Salomo mengatakan hidup ini sia-sia karena dia melihat ya, orang benar bisa dihukum seperti penjahat. Tapi orang penjahat bisa dihukum seperti orang saleh. Dia nggak benar. Nah, ini makanya kadang-kadang dikatakan hidup ini sia-sia, kata Raja Salomo ya, pengkhotbah. Nah, ia tidak dapat memahami kehendak Allah dalam menentukan hidup manusia. Nah, pada waktu 2 hari yang lalu, bahwa manusia hanya bisa meminta, berencana, tapi Tuhan Allah lah yang menentukan apa yang akan terjadi pada manusia. Nah, di sini dikatakan ia tidak dapat ya memahami kehendak Allah, tidak memahami ya dalam menentukan hidup manusia. Jadi kadang-kadang kita menganggap ini baik, padahal bagi Allah belum tentu. Jadi apapun yang dilakukan manusia, maka pikiran manusia tidak sama dengan pikiran Allah. Sama seperti kemarin bahwa lebih mudah memasukkan unta pada lubang jarum dibanding ya orang kaya masuk dalam surga. Murid-murid Yesus bertanya, Petrus dan kawan-kawan, bagaimana mungkin unta bisa masuk dalam lubang jarum? Nah, Yesus menjawab, itulah kuasa Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itulah bedanya manusia dengan Allah. Makanya Salomo mengatakan, ya, tidak memahami kehendak Allah dalam menentukan hidup manusia. Nah, tetapi Raja Salomo mengatakan sesuatu ya. Meskipun demikian, katanya ya, dinasihatinya orang-orang untuk bekerja dengan giat. Maka dikatakan pernah, bekerja makan, tidak bekerja jangan makan. Nah, ini Raja Salomo tuh kira-kira dikatakan untuk bekerja dengan giat dan untuk sebanyak mungkin dan selama mungkin menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Itu. Walaupun hidup ini seolah-olah sia-sia, tapi Raja Salomo mengatakan bahwa bekerja dengan giat ya, dan untuk sebanyak mungkin dan selama mungkin untuk menikmati pemberian Allah. Jadi bekerja dengan giat selama mungkin ya, menikmati selama mungkin ya, dan selalu bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan perlu panjang umur ya. Nah, mungkin selama mungkin, itulah nasihat dari Raja Salomo ya. Kemudian beberapa nasihat lain kita lihat ya dalam pengkhotbah. Waktu adalah berganti. Ada musim menanam, ada musim menuai. Ada kehidupan, ada kematian. Nah, jadi seolah-olah bahkan Raja Salomo mengatakan ya, manusia hampir sama dengan binatang katanya. Ya. Mati ya hidup. Ya. Manusia juga mati, binatang juga mati. Dan punya pikiran juga, binatang juga ada punya pikiran. Kita lihat bisa bermain kalau diajarin kan, segala macam ya. Nah, jadi apa bedanya manusia dengan binatang? Raja Salomo mengatakan manusia bisa menikmati hasil daripada kerjanya. Itulah beda manusia dengan binatang
Itu kata Raja Salomo. Nah, kemudian dalam Pengkhotbah pasal 7 ya, di sana ada pikiran tentang hidup ya. Nah, jadi Raja Salomo mengatakan dalam ayat 1 Pengkhotbah 7 itu, dalam 1b ya, dikatakan ya, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa? Ya, karena begitu kita mati, sudah selesai tugas. Tidak ada lagi yang mau dipikirkan, tenang. Ya, tinggal menghadap Tuhan. Tapi begitu kita hidup, kita waktu baik kita menangis. Dan banyak yang kita pikirkan. Dan bagaimana masa depan kita masih tanda tanya. Sepanjang kita diberikan Tuhan kehidupan. Itulah dikatakan lebih baik kematian daripada seseorang daripada kehidupan. Nah, kemudian dalam pasal 6 ayat 10 dikatakan, dia bilang, janganlah bertanya mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Tuh. Dia mengatakan, jangan bertanya. Oh, dulu ini banyak sering gitu. Wah, dulu kami begini, dulu zaman Soeharto lebih baik. Jangan bertanya. Jadi, hanya orang dungu yang bertanya begitu. Jadi kalau ada orang seperti itu, orang dungu. Oh, lebih baik zaman saya dulu lah daripada sekarang, ini begini sekarang. Jangan. Jangan bertanya. Sini jelas dikatakan itu dalam pasal 6 ayat 10. Pengkhotbah mengatakan itu ya, bahwa janganlah bertanya mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Ya. Hanya orang dungu yang bertanya seperti itu. Tapi kita sering membanding-bandingkan itu ya. Nah, ini Raja Salomo yang mengatakan. Nah, kemudian mengapa disebut hidup sia-sia? Ya. Lahir tidak bawa apa-apa, mati pun tidak bawa apa-apa. Ya. Nah, dan kesimpulan pengkhotbah supaya hidup itu tidak sia-sia adalah sebagai berikut. Kita lihat ya, pasal yang kelima Pengkhotbah ayat 18. Yang paling baik bagi kita manusia ialah, wah ini, makan, minum, dan menikmati hasil kerja kita. Itulah tadi membedakan kita dengan binatang, katanya. Ya. Dalam kehidupan manusia sama dengan binatang. Binatang mati, manusia pun mati, ya kan? Nah, tapi yang membedakan kita dengan binatang adalah ini: makan, minum, dan menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah nasib kita di dunia. Wah. Jadi supaya hidup kita jangan sia-sia, katanya ya, inilah kita kerjakan. Kemudian bila ada orang kaya ya dengan harta, itu adalah pemberian Tuhan. Kaya, harta, segalanya dimiliki, siap semua. Banyak sekali hartanya. Itu pemberian Tuhan. Dan dikatakan ya bersyukurlah. Menikmati. Jadi dia katakan menikmati, jangan punya harta tidak dinikmati ya. Ada sampai dia meninggal tidak menikmati hartanya begitu saja. Nah, itu dikatakan tadi, itulah yang hidup sia-sia itu, yaitu ada orang punya harta banyak tapi tidak menikmati hartanya ya. Makan pun kilatnya aduh bagaimana ya. Sulit. Kayaknya lebih-lebih dari orang miskin padahal hartanya banyak. Itulah dikatakan sia-sia. Nikmati, katanya. Nikmati selama hidup pendek yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan itulah nasib kita. Tidak ada lain. Kalau soal surga, nasib kita di Yerusalem baru, itu bagaimana ibadah kita kan selama di dunia. Nah, jadi itu tadi disebutkan bila ada orang kaya ya, nikmati.
Nah, jangan seperti pepatah Batak mengatakan, ya, buang-buang ganda, holit-holit mago. Nah, jadi pepatah Batak itu sudah mengatur buang-buang ganda, holit-holit mago, artinya sebanyak mungkin kita memberi, maka sebanyak mungkin juga kita akan menerima. Ya, contoh keran air. Kalau keran air itu kita tutup, airnya mengendap. Bisa jadi karat, bisa tidak. Tapi kalau kita buka, buang, airnya mengalir terus. Ya, mengalir. Nah, itu kira-kira. Nah, makanya dia bilang holit mago. Banyak orang ya kikir. Hartanya banyak, tapi tidak pernah memberi sedekah kepada siapa. Bahkan makan sendiri, keluarganya pun melarat. Banyak orang seperti itu, ya. Hartanya banyak. Bahkan di bank dia dapat prioritas tabungan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita lihat, waduh, bukan main. Miskinnya, ya, kelihatan. Kayak tidak punya apa-apa. Kalau makan sudah diajak begini, ya. Nah, inilah dikatakan Raja Salomo, nikmati hidup. Hasil kerjamu itu makan. Jangan. Tapi ada saya lihat orang, wah, itu rata-rata tiap minggu dia happy, pergi sana, pergi kemana, dan begitu juga hasil uang datangnya. Jadi selalu mengalir gitu, dinikmati. Tapi ada juga orang hidupnya tidak menikmati, tapi bahkan hartanya habis untuk biaya pengobatan, sakit melulu, segala macam, ya, habis. Nah, itu makanya dikatakan tadi, Salomo bilang, seperti sia-sia hidup ini. Jangan sampai hidup ini sia-sia. Maka dikatakan, ya, yang paling baik bagi kita manusia ialah makan, minum, dan menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nasib kita yang sebenarnya. Nah, kalau Stephen Covey mengatakan, apa itu nasib kita? Dikatakan adalah tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Oh. Jadi nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Selama kita tidak pernah memikirkan, kita akan tidak pernah meraih nasib yang akan kita terima. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita pikirkan, baru nasib kita keluar. Selama kita tidak pernah memikirkan pergi untuk merantau dari kampung, ya kita selamanya akan di kampung. Selama kita tidak memikirkan pernah pergi ke Jakarta, pasti kita selama di tempat kita diam. Kira-kira begitu. Jadi pikiran kita menentukan nasib kita. Tidak ada takdir, ya. Takdir tidak. Hanya ada takdir, itu adalah surga. Itu baru takdir. Neraka atau surga, itu baru takdir. Kalau mati bukan takdir. Kematian adalah jalan, ya. Jadi kita kadang-kadang berbeda dalam penaksiran takdir dan juga nasib, ya. Nah, nasib kita itu pikiran kita menentukan nasib kita. Bukan pikiran kita menentukan takdir kita. Takdir kita ditentukan oleh ibadah kita. Surga atau neraka. Nah, itu kira-kira, ya. Nah, bekerja kita masih pada perikop ayat hari ini, ya. Kesimpulan pengkhotbah tentang kehidupan manusia di dunia ini, ya, di bawah matahari. Jadi dengan perikop tadi, ya, dia melihat ada pendapat, ya, ia akan mati pada usia muda. Ini ada pendapat nih, mati pada usia muda. Wah, orang berkata karena ia tidak taat pada Tuhan. Wah, itu dikatakan Rasulullah itu omong kosong katanya. Bukan karena tidak taat pada Tuhan dia mati usia muda, bukan, ya. Itu dibenarkan di Salomo, ya. Kemudian apa yang terjadi di dunia, ya? Ada yang orang baik, yang saleh, tapi dihukum seperti orang penjahat, ya, dipenjarakan, dibui banyak orang. Dia berlaku baik, tapi dituntut dia menjadi penjahat. Kadang-kadang jaksa hakim juga berkolaborasi. Itulah dikatakan Mahmud MD, industri hukum. Apabila jaksa, hakim
sudah berkolaborasi, apapun kata pengacara itu nonsen, pasti kena hukum. Apalagi menambah-nambah pasal yang akan menentukan hukuman pada seseorang. Nah, itu dunia. Itu Salomo sudah dikatakan, ya, itu di dunia seperti itu. Kemudian ada penjahat yang diganjar sebagai orang saleh, seolah-olah dia orang baik gitu. Ya. Nah, itulah dunia katanya. Nah, maka dikatakan itu pun semua sia-sia yang tadi, yang dalam pemutusan hakim segala macam salah putus, itu sia-sia, nggak ada artinya, percuma, ya, menurut Raja Salomo. Nah, maka Raja Salomo mengatakan, kesimpulan kita adalah, ya, bahwa orang harus bergembira karena dalam hidupnya di dunia tak ada kesenangan lain baginya kecuali makan, minum, dan bersukaria. Itu saja yang dapat dimiliki di tengah-tengah jerih payahnya selama hidup yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi ini kesimpulan daripada pengkhotbah tadi itu, ya, bahwa orang harus bergembira, ya, karena dalam hidupnya di dunia tak ada kesenangan lain kecuali baginya makan, minum, dan bersukaria. Nah, itu. Nah, dan disimpulkan dalam ayat hari ini adalah dalam pengkhotbah pasal yang ke-5, pasal yang ke-8 ayat 15 mengatakan bahwa oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari. Tidak ada kebahagiaan lagi di bawah matahari bagi manusia kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya, ya, seumur hidupnya yang diberikan oleh Allah kepadanya di bawah matahari. Jadi menikmati hasil kerja kita dengan baik seumur hidup kita. Itulah manusia yang tidak akan sia-sia dalam hidupnya. Kemudian kita melihat bacaan pagi, ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 25 sampai 36. Nah, ini adalah merupakan lanjutan daripada khotbah Petrus, ya. Kemarin khotbah Petrus kepada Yahudi, ya, bahwa dia mencela orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka mabuk anggur waktu menerima Roh Kudus. Masa jam 9 mabuk, kira-kira begitu, ya. Nah, ditambah lagi pada perikop ini, ya, yaitu Yesus, ya, kalian salibkan dan mati dikubur. Ini kata Yesus kepada orang Yahudi. Kalian salibkan Yesus dan mati di liang kubur. Nah, tetapi Allah menghidupkan dia kembali dari antara orang mati. Jadi hidup katanya. Nah, kemudian dia pesankan kepada orang Yahudi dalam perikop ini, ya, pesan kepada saudara-saudara orang Yahudi Israel, ya, Yesus yang kalian salibkan itulah yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan. Jadi Yesus yang disalibkan itu juga adalah sebagai Tuhan, dijadikan oleh Allah, nah, dan sebagai Raja Penyelamat. Nah, sesudah Petrus berbicara demikian, ada tanggapan daripada orang Yahudi, ya. Maka mereka mengatakan begini, ya Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dan kami harus berbuat apa
Begitu kata-kata daripada orang Yahudi yang sudah dinasihati oleh Petrus dengan Roh Kudus, ya. Nah, Petrus mengatakan, bertobatlah dari dosa-dosamu dan hendaklah kalian masing-masing dibaptiskan atas nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni. Nah, supaya saudara-saudara dapat menerima hadiah, yaitu Roh Kudus, ya, seperti murid-murid yang menerima Roh Kudus, Roh Allah, pada waktu kedatangan Roh Kudus. Nah, kemudian setelah Petrus berkhotbah, maka dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Itulah kesimpulan kedatangan Roh Allah. Jadi ini ada happy ending, ya, bahagia pada akhirnya. Akhirnya banyak yang bertobat, orang Yahudi, dan mengikuti Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian kita lihat bacaan malam, ya. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku dan Ia mengurapi aku. Nah, jadi ini waktu Yesus memulai pengajarannya, ya, di Galilea. Nah, ini pertama kali Yesus memberikan pelajaran setelah dia dicobai oleh iblis, ya. Ini pertama kali dia berkhotbah di Galilea, ya, menyampaikan firman ini bahwa Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku dan Ia telah mengurapi aku. Nah, ini kata-kata Tuhan Yesus. Dan dasarnya Yesus mengatakan, dia mengambil buku Nabi Yesaya. Dibukalah buku Nabi Yesaya, diminta kepada petugas baik Allah, tolong buku Yesaya ambil, sini saya buka. Dibuka, ya. Nah, jadi begitu dibuka, dilihatlah Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 2, ya. Kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, Ia memilih dan mengutus aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan menyembuhkan orang yang remuk hatinya, untuk mengumumkan kepada orang tahanan bahwa mereka segera dibebaskan, dan kepada orang-orang dalam penjara bahwa mereka akan dibebaskan. Ayat pertama. Ayat kedua, ya. Ia mengutus aku untuk memberitakan bahwa sudah tiba waktunya Tuhan menyelamatkan, untuk menyebarkan semua kepada yang berduka cita dan membalas kepada mereka yang menghina atau menindas orang-orang. Jadi Yesus mengatakan bahwa tadi, ya, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, ya. Jadi inti daripada yang diucapkan Yesus dalam pasal tersebut itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Coba, ya. Udah mungkin ratusan tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian kalau kita melihat kesimpulan, ya, dalam pernyataan Tuhan Yesus dalam perikop pasal 4 ayat yang 18 sampai 19 adalah, Roh Tuhan ada padaku, ya. Tuhan mengurapi aku. Nah, ini sudah langsung dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tujuan untuk memberitakan kabar baik. Pertama,
kepada orang miskin,